Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita gembira Mahkamah Agung. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada berita gembira kemarin ya, 9 April itu Mahkamah Agung membatalkan keputusan ke presiden yang menaikkan BPJS ya. Jadi dikembalikan ke untuk kelas 3 ke iuran awal 25.000 seorang sebulan kelas 3. Tadinya kan naik 42.000 tuh. Iya, saya juga keberatan. Nah, terus kata orang BPJS, gimana tuh Fahmi Idris apa namanya ya? Bukan Fahmi Idris yang dulu menteri itu, bukan. Fahmi Idris yang orang BPJS. Gimana kalau nggak naik kira-kira gitu? Orang defisitnya tahun 2009 aja berapa itu? 29 triliun apa ya? Terus 2020 itu 30 triliun. Itu padahal waktu dinaikkan kemarin kata Sri Mulyani masih defisit, masih tekor 13 triliun tuh BPJS. Nah, makanya sekarang lihat kenyataan gitu, masalah kita masalah kesehatan, ya kan? Bukan masalah pemindahan ibu kota. Siapa juga yang nyuruh mindahin ibu kota biayanya sampai 466 triliun, ya kan? Terus itu apa namanya? Saya sekarang ngomong seperti tukang donat aslinya aja, jangan kayak intelektual. Saya ngomongnya capek, saya ngomong kayak orang pintar tuh, ya. Pokoknya sedikit edan, ngapain juga pakai kacamata sini? Ya, jadi pemerintah itu diadakan untuk apa sih? Sebenarnya kan untuk rakyat bahagia ya. Loh, kalau orang sakit susah tambah susah, kok kapan bahagianya orang sakit? Lah kalau orang-orang yang punya duit mah ya bisa ke rumah sakit internasional tuh dekat Bintaro atau di kota-kota besar, atau ke Singapura gitu, atau ke Cina sana. Lah kok orang kecil kayak saya kalau sakit minta rujukan ke puskesmas, ngantri. Terus nanti ngantri lagi di RSUD Depok sini. Susah bener jadi orang kecil ya. Ya tugasnya pemerintah itu untuk membelain orang kecil, juga bukan untuk membelain teman-temannya pengusaha. Nah, nanti kalau pindah ibu kota itu kan proyek besar-besaran itu gila-gilaan, siapa yang untung kita gak tahu dah. Sebenarnya tahu, saya pura-pura aja. Sebenarnya nggak tahu juga. Tapi sudah bisa diduga lah, saya kan nggak bodoh-bodoh amat meskipun tukang donat ya. Terus pendidikan tuh kan mahal, mau kuliah. Saya mau S3 sebenarnya itu cita-cita. Jadi tukang donat ya. Kemampuan sih kayaknya ada, saya S3 ya kan. Kemarin saya ke Pare 5 bulan aja bayar sendiri, kelimpungan ya. Itu bayar sendiri 5 bulan. Coba kalau dibiayain pemerintah kan enak, kita jadi warga negara ya nggak? Terus apalagi tuh? Jadi lihatlah sekarang kenyataan gitu. Jangan matahari itu ditutupi, dan jangan cahaya matahari ditutupi dengan 5 jari tangan, nggak akan ketutup ya. Nikmatilah kenyataan itu dan selesaikanlah kenyataan itu. Jangan lari dari kenyataan. Mau bikin ibu kota supaya nggak banjir, pindah ibu kotanya. Bukan begitu caranya kan. Kan itu biaya gede tuh. Yang penting itu kita sekarang negara agraris, tumbuhkan semangat kemandirian itu. Jadikan negeri buah-buahan, negeri pertanian yang terbaik di dunia, sehingga rakyat itu bisa ekspor dengan dengan bertumpu pada rakyat, dengan tanahnya itu, kemampuan untuk menjadi petani itu. Digalakkan penelitian ilmu rekayasa genetika, sehingga buah-buahan itu menjadi nomor 1 unggul, bagus, bisa diekspor gitu kan. Jadi punya pendapatan petani-petani kita, termasuk beras yang unggul. Jangan terus semua dibelah untuk jadi sawah-sawah, jadi jalan tol. Nggak ada gunanya juga jalan tol, produksinya nggak ada. Jalan tol nanti lama-lama jadi mangkrak, jadi tempat main bola anak-anak kampung deh, ya kan. Jadi pemerintah itu diadakan untuk apa? Kan untuk kesejahteraan rakyatnya, kesehatan dibenerin ya. Sekarang diurusin tuh BPJS, jangan ngeluh ke masyarakat nama Mbak Sri.
Mbak Sri Mulyani masih dinaikin aja masih tekor 13 triliun katanya. Lah itu mah urusan pemimpin, urusan panjenengan atau urusan pemerintah. Rakyat mah nggak mau tahu. Gimana bahagia, sekolah enak, sakit ya ada yang apa murah. Kan negeri-negeri kita tuh bukan negeri orang lain. Jadi kita nikmati hidup itu kan. Kenapa jadi susah begini sih zaman Pak Jokowi ini? Terus ada itu apa namanya? Penelitian dari Asia Development Bank era 5 tahun pertama Pak Jokowi menghasilkan 22 juta orang kelaparan akut. Lah mestinya orang kelaparan akut udah nggak bisa makan itu udah harus ditolong, itu udah harus diselesaikan. Terus anak-anak muda nih, anak-anak kuliah lulus lulus SMA kayak lulusan mahasiswa itu kan susah cari kerja. Tanya aja kalau nggak percaya ya. Gimana ditumbuhkan semangat wirausaha terus di stop itu kemandiri apa namanya impor, masa impor sampai Cina yang nggak perlu itu sampai 45 miliar dolar segala impor. Kemarin saya dengar ada istilah apa lagi impor tuh apa istilah garam bukan garam, gula impor. Emang nggak bisa kita bikin gula? Zaman Belanda kita bisa bikin gula, pabrik-pabrik tebu itu direvitalisasi lagi kan gitu supaya bisa bikin gula sendiri. Kan lahannya ada. Ini jadi semangat kemandirian, semangat entrepreneurship itu dibangun. Terus berbasis pertanian aja supaya rakyat itu tercukupi makannya, kesehatannya jadi cukup. Terus baru pendidikannya itu cukup. Kalau makannya cukup kan pendidikannya baru bisa ini kalau makanan sehat. Kalau kurus kering, kurus kerontang gimana bisa belajar enak ya kan? Harus cukup dulu makanan, sehat badan, bisa belajar, bisa nuntut ilmu gitu ya. Terus sekolah jangan mahal-mahal kan gitu ya. Kuliah kok mahal-mahal itu gitu. Jadi nggak usah lah itu dibatalin aja seperti kereta cepat Jakarta Bandung tuh di stop ya, Meikarta aja bisa di stop. Pembangunan kereta cepat ya stop aja kalau memang nggak ada gunanya kan. Apalagi pindahin ibu kota di stop aja cuma ngabisin duit aja, ngutang lagi duitnya ya kan. Alasannya sih nggak ada pinjaman investasi. Pejabat kok kita terlalu bodoh-bodoh amat begitu wajib percaya kan, rakyatnya udah pinter ya kan. Termasuk saya. Pinter kadang-kadang salah juga ya. Intinya sih kita sih nggak nuntut banyak. Pemerintah diadakan bukan untuk bikin rakyat susah, tapi supaya rakyat itu bisa tersenyum dan mencintai pimpinannya sendiri, mencintai presidennya. Ini kok ada presiden dicaci, maki rakyatnya sendiri. Lihat aja itu di media massa itu, di media sosial itu. Kok jadi begini negeri saya ini, negeri Indonesia ya. Udah saya tidur lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasbir, sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Bismillah, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur qailullah, tidur sejenak di waktu siang sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.